Setelah sibuk sepanjang hari, semua orang sangat lelah dan mereka tidur sangat awal. Hanya kamar Chu Feng yang masih diterangi oleh cahaya. Dia duduk di depan tempat tidur, mengeluarkan Saint Spirit Grace yang diberikan Chu Yu dan bergumam. Aku harap Saint Spirit Grace ini dapat membuat kamu kenyang. Setelah mengatakan itu, Chu Feng menutup kedua matanya, menjepit Saint Spirit Grace di antara kedua telapak tangannya, dan melakukan segel tangan yang aneh. Pada saat itu, energi spiritual di dalam Saint Spirit Grace mulai memasuki tubuh Chu Feng melalui telapak tangannya dan itu menyatu dengan dantiannya. Pada saat yang sama, suara mengunyah datang dari dantian Chu Feng seolah-olah ada sesuatu yang sedang makan. Gumpalan petir memiliki 9 warna dan setiap warna seperti binatang petir besar. Itu memancarkan aura mengerikan yang bukan berasal dari dunia ini. Sebelum kita lanjut, kita jelaskan dulu siapa itu Chu Feng. Chu Feng bukan dari keluarga Chou. Dia adalah putra angkat Chu Yuan, tetua kelima di keluarga Chou. Itu sebabnya Chu Feng dikucilkan dan dipermalukan sejak usianya masih kecil. Jika bukan karena perlindungan Chu Yuan, dia pasti sudah diusir dari keluarga Chou. Karena itu, Chu Feng sangat berterima kasih kepada Chu Yuan dan bersumpah untuk menjadi kebanggaan Chu Yuan dan memenangkan kembali kehormatannya. 5 tahun yang lalu, Chu Feng berusia tepat 10 tahun. Usia terbaik untuk berlatih seni bela diri. Dia tidak pernah berpikir setelah memasuki sekolah Azur Dragon selama 1 bulan. Petir akan menyambar tubuhnya dan memasuki dantiannya. Pada awalnya, Chu Feng bahkan berpikir itu adalah keberuntungan. Karena ketika dia mulai berlatih, kecepatan peningkatannya sangat mencengangkan. Sama seperti Chu Feng berpikir dia menjadi jenius. Perubahan terjadi di dalam tubuhnya. Karena perubahan itu membuat kultivasinya berhenti dan tidak bergerak maju. Ia dicap memiliki bakat paling menyedihkan seumur hidup. Oke. Kita lanjut ceritanya. Pada saat itu, Spirit Saint Grace di tangan Chu Feng sedang disempurnakan dan diserap oleh dantiannya. Kecepatan pemurniannya sangat cepat dan melebihi akal sehat. Biasanya, dengan kekuatan Chu Feng, dibutuhkan setidaknya 1 bulan untuk memperbaiki Saint Spirit Grace. Namun, melihatnya sekarang, itu sudah setengah jalan disempurnakan. Setelah beberapa saat, dantian Chu Feng yang terasa seperti gua yang tidak berujung juga memiliki perasaan kenyang. Pada saat yang sama, semuanya berubah dalam dantian Chu Feng. 9 binatang petir saling bertautan satu sama lain. Bergerak sangat cepat, memadat dan akhirnya berubah menjadi benda seperti pil. Setelah pil terbentuk, energi spiritual tak berujung melonjak keluar darinya seperti gelombang yang membasuh tubuh Chu Feng. Dengan segera, energi meresap ke seluruh tubuhnya. Chu Feng tiba-tiba membuka matanya. Ada jejak petir di dalamnya. Ekspresi yang tak terlukiskan tergantung di wajahnya. Aku berhasil. Setelah 5 tahun, aku akhirnya berhasil. Chu Feng sangat gembira. Dia melompat turun dari tempat tidur. Dan saat dia berjalan, dia mengukur tubuhnya. Tubuh Chu Feng telah berubah. Itu membuatnya tidak dapat memadatkan energi spiritual. Petir ilahi dalam dantiannya seperti 9 binatang buas yang lapar. Energi spiritual yang dipadatkan Chu Feng akan selalu ditelan oleh petir ilahi itu. Tetapi dia tidak menyerah. Karena dia mengetahui meskipun petir ilahi menelan energi rohaninya, pasti akan ada batasnya. Selama dia terus memberikan energi spiritual kepada dantiannya, dia bisa mengisinya suatu hari nanti. Dan hari ini, dia akhirnya berhasil. Ini adalah perasaan yang sangat kuat. Jumlah energi spiritual yang tak berujung mengalir ke tubuhku. Seolah-olah itu akan menerobos tubuhku. Perasaan ini tak terbayangkan untuk Chu Feng. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa petir ilahi akan langsung memadat menjadi pil dan menempati dantiannya. Energi spiritual yang diberikan petir ilahi sangat padat dan itu di luar imajinasi. Dia tahu bahwa bahkan dengan kultivasi tanpa henti selama 5 tahun, dia tidak dapat memadatkan energi spiritual yang kuat.
Alasan mengapa dia bisa adalah karena petir ilahi itu. Tapi tepat pada saat itu, tubuh Chu Feng tiba-tiba menjadi kaku. Dan ekspresinya juga sangat berubah. Petir ilahi sedang berubah. Kekuatannya langsung meningkat beberapa kali. Dan dia tiba-tiba menerobos lagi dan melangkah ke tingkat 4 dari alam roh. Apakah masa-masa sulit berhenti dan masa-masa indah datang? Chu Feng dengan erat mengepalkan tinjunya dan dia merasa bahwa kekuatan ledakan di tubuhnya bernilai 5 tahun penderitaannya. Tiba-tiba terus-menerus menembus 2 tingkat. Metode menjadi kuat yang tidak dapat dijelaskan akhirnya kembali. Dia menggunakan tatapan tajam untuk melihat ke arah pelataran dalam dan bergumam. Chou Shen. Aku akan mengambil Saint Spirit Grace MU. Setelah 10 hari. Ujian murid dalam tahunan akan dimulai. Kali ini, Chu Feng yang telah diam selama 5 tahun juga akan berpartisipasi. Lokasi ujian adalah istana bawah tanah yang besar. Di dalam aula utama istana bawah tanah. Jumlah orang seperti lautan dan gunung. Kemungkinan besar ada lebih dari 10.000 orang. Sebagian besar orang di sana berada di tingkat 3 dari alam roh karena semua orang tahu bahwa ujian murid dalam mengharuskan seseorang setidaknya berada di tingkat 3 untuk lulus. Namun, ada juga sebagian kecil murid di tingkat 2 dan mereka ingin mencoba untuk lulus dalam keberuntungan. Dengar. Bukankah itu yang Tian Yu? Wah. Itu benar-benar dia. Dia sudah berada di tingkat keempat alam roh pada usia 13 tahun. Sepertinya tempat pertama dalam ujian ini adalah dia. Di lautan manusia. Seorang pria muda menarik perhatian orang. Lebih tepatnya itu adalah anak laki-laki. Ada puluhan ribu murid di pelataran luar dan kebanyakan dari mereka adalah karakter yang tidak diketahui. Namun, tokoh-tokoh utama yang orang perhatikan kebanyakan jenius. Di mana yang Tian Yu ini adalah salah satunya. Salah seorang di kerumunan langsung panik. Sial. Berakhir sudah. Kalau dia ikut juga. Bukankah dia sudah pasti tingkat pertama? Seorang lagi menimpali. Tidak juga. Tidak peduli sehebat apapun yang Tian Yu. Dia masih anak-anak. Kemudian seorang lagi berbicara. Lihat itu, Duan Yusuan sudah di Sekte Azur selama 6 tahun. Awalnya dia bukan siapa-siapa. Tapi dia berhasil mengalahkan murid dalam ranah spirit 4. Mungkin dia adalah kuda hitam dalam ujian kali ini. Tiba-tiba. Suara keras dan jelas bergema. Melihat sumbernya. Semua orang tidak bisa tidak menatap kosong. Mereka melihat selusin siluet muncul di peron tinggi di aula. Kebanyakan dari mereka sudah tua. Mereka adalah tetua pelataran luar. Tapi bukan hanya pemimpinnya yang muda. Dia bahkan perempuan yang cantik. Perempuan itu mengenakan gaun merah ketat dan menguraikan lekuk tubuhnya yang memikat. Terutama di bawah gaun itu. Ada 2 kaki lurus. Seputih salju. Dan bisa dikatakan bahwa mereka sempurna. Dia adalah tetua yang cantik dan terkenal dari sekolah Azur Dragon. Suro. Suro adalah karakter kelas atas. Dia memasuki sekolah Azur Dragon pada usia 10 tahun. Memasuki pelataran dalam pada usia 12 tahun. Dan menjadi murid inti pada usia 15 tahun. Wah. Ini Suro. Bukankah dia seharusnya menjadi tetua di pelataran dalam? Kenapa dia datang ke pelataran luar? Dengan kemunculan Suro. Semua murid laki-laki membuka mulut mereka dan beberapa bahkan meneteskan air liur. Suro tidak memiliki kesan tua ketika dia dengan apik tersenyum ke arah kerumunan dan berkata dengan lembut. Aturan ujian sangat sederhana. Masuki gerbang di belakangku dan keluar dari gerbang lainnya. Dengan itu, kamu lulus ujian. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa orang pertama yang lulus akan mendapatkan buku keterampilan peringkat 4. Kamu bahkan tidak bisa mendapatkan ini di pelataran dalam. Tapi sesuatu yang layak disebutkan adalah bahwa orang yang pertama pada tahun ini akan mendapatkan hadiah spesial lain. Bergantung pada perspektif seseorang. Hadiah ini bisa lebih berharga daripada yang sebelumnya. Setelah mengatakan itu, Suro sengaja memperpanjang intonasi. Udara mempesona memenuhi seluruh aula. Apa itu?
Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Suro hanya tersenyum menawan menanggapi tebakan orang banyak. Dia mengangkat 5 jari ramping, lalu berkata, 5 Saint Spirit Grasses. Apa? 5 Saint Spirit Grasses? Aku tidak salah dengar. Hadiahnya adalah Saint Spirit Grasses, dan 5. Dengan kata-kata itu, aula utama mengalami kekacauan dan semua orang tidak bisa tetap tenang. Saint Spirit Grasses sangat berharga dan bahkan keluarga Chu hanya bisa memberi setiap orang 1 per tahun. Bagi orang awam, Saint Spirit Grasses adalah harta yang tak ternilai dan beberapa bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Suro mengangguk puas ketika melihat semangat para murid. Lalu, dia melambaikan tangannya.